wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Begitu. Semangat sekali ya sepertinya. Sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana buat kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan semua? Minum dulu. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Aisyah, Ida, Dengu, Sofia, Isya. Ya, anak-anak kalian bisa menyiapkan buku paket dan alat tulis belajar ya. Jangan berisik saat pembelajaran. Ya, jangan berisik. Jadi pagi hari ini Ibu akan menerangkan dengan teks puisi. Sebelum kita mempelajari teks puisi, Ibu akan menayangkan dua video ya. Disimak dua video tersebut. Ini video yang pertama. Bentar. Disimak ya anak-anak. Melangkah sejauh baru dan bisa melewati berbagai cobaan dan rintangan. Walau terkadang tubuh ini keras, tetapi semangatku tetap menggembung. Ku mengejar waktu dengan harapan melawan hari yang jadi lepaskan kuatkan iman, bulatkan tekad, melewati dari tanya perjuangan yang melintas pikiran. Hanya maju wujudkan impian, jangan menyerah, terus berjuang, maju dengan semangat. Gapailah target yang sampai dinyatakan. Nah, ini adalah tadi video yang pertama. Sekarang video yang kedua ya, disimak. Jadi kedua video tadi itu berbeda ya. Video pertama itu disebut dengan teks puisi, atau yang tadi itu adalah pembacaan puisi. Lalu yang video keduanya adalah pantun. Jadi anak-anak siapa yang tahu nih apa itu teks puisi setelah kalian tadi menyimak video puisi yang diberikan? Saya Bu, Apa Ica? teks puisi itu kan ini dibaca secara indah. Benar banget ya. Teks puisi itu bukan teks yang dibaca secara indah. Jadi sebelum mempelajari teks puisi lebih lanjut, kalian harus tahu nih manfaat mempelajari teks puisi. Yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kita, meningkatkan kemampuan berbahasa kita, dan meningkatkan kemampuan menumbuhkan emosi dan perasaan kita. Teks puisi tidak hanya untuk didengar atau dibaca, tetapi bisa untuk hiburan bagi pembacanya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap kalian bisa memahami dan menjelaskan organ teks puisi dan menganalisis unsur dalam puisi. Pembelajaran ini akan dilakukan dengan pemanggilan dari buku tentang teks puisi, terus tanya jawab, dan kemudian tugas berkelompok yang nantinya kalian harus presentasi di depan kelas. Itu ya. Anak-anak bisa berkelompok terlebih dahulu 2 orang saja tanpa memilih-milih teman. Sekarang. Iya, sekarang. Udah ini bisa Ya, coba dulu. Diajar ya. Kayak sama
Tiga. Terus kita sama Sofia. Sudah kan ya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh puisi berjudul Sahabatku karya Tanya Kuli. Siapa yang ingin membacakan puisi ini? Ya, Riga. Sahabat, Maria Tanya Kuli. Hai sahabatku, sudah lama aku mendengar suaranya. Suara yang sudah lama tak pernah kembali. Suara yang jauh pernah menjadi motivasi hidupku. Bisakah melihat mata ilahi lagi? Mata yang nyawamu membawaku ke alam yang bukan dan nyata. Di saat aku melihat matamu, seakan aku merasakan kebahagiaan. Akhirnya hidup sudah ada di lagi. Kita yang dulu selalu bersama, kita yang dulu saling berbagi dalam kita yang harus saling menjaga hasil. Apakah kamu juga menikmatiku? Seakan kamu harus mendapat yang ada terwujud. Jauh sekali. Mungkinkah aku bisa bertemu denganmu lagi? Sedangkan aku kembali sedia kala, menjalankan semua kebahagiaan satu sama lain. Kebahagiaan menunjukkan tanpa ada sesuatu. Akankah ada yang bersenang pakai-ku? Berharap usah mendengar berapa. Wah, berikutnya lagi sangat hijau ya, dan bahasa puisinya. Jadi apa isi pada puisi tadi? Ya, berjudul Sahabatku yang dibacakan sama teman kalian. Ya, siapa yang tahu? Apa ya? Puisinya itu tentang sahabatmu. Ya, betul sekali ya, tepatnya. Puisi Sahabatku karya Tanya Kuli ini menceritakan tentang persahabatan yang sudah lama tidak bertemu dan merasakan kerinduan yang amat dalam. Jadi anak-anak, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang imajinatif, puitis, dan indah. Dalam puisi ini terdiri atas larit dan bait. Ada yang tahu di dalam puisi itu ada apa aja selain larit dan bait? Ada bahasa yang tidak? Ya, betul. Tapi lebih tepatnya itu disebut rima dan irama. Rima itu bisa. Ya, rima itu pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi yang berselang. Baik dalam puisi maupun pada bagian akhir puisi. Sedangkan irama itu bunyi yang berulang secara teratur dan bervariasi pada puisi. Nah, dalam puisi terdapat unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini terdiri dari 6, ya. 6 unsur pembangun puisi. Apa aja sih Bu unsur pembangun puisi? Nah, jadi unsur pembangun puisi itu yang pertama adalah larik, ya. Ini contohnya puisi yang lagi Sahabatku. Lariknya hanya satu baris. Hai sahabatku. Yang kedua, unsur yang kedua ada bait. Bait itu satu seperti satu arah berarti ya. Nah, seperti ini. Kita yang dahulu sampai padaku. Kemudian ada rima. Rima itu di belakang. Ini kuku, iu, sahabatku. Idinahmu kembali hidupku seperti itu ya. Unsur yang ketiga ya imaji, merupakan unsur yang melibatkan panca indera yang membuat pembaca itu bisa membayangkan isi dalam puisi. Contohnya, hai sahabatku, sudah lama aku tak mendengar suaramu, suara indahmu. Jadi pembaca ini bisa rasakan dia menggunakan panca indera telinga untuk mendengar. Terus yang kedua, setelah aku melihat mata indahmu, nah itu berarti pembaca bisa merasakan dengan panca indera mata untuk melihat. Terus selanjutnya ada unsur diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang padat dan mengandung estetika atau keindahan di dalam teks puisi. Contohnya,
rindu, kebahagiaan, motivasi, tentram, damai, kehasilan hati, dan keajaiban. Yang terakhir, unsur terakhir ada majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan kekuatan dalam isi. Nah, jadi ada disebut sahabatku gaya bahasanya itu mata yang membawaku ke awan yang tentram dan damai. Seakan aku harus menggapai langit ke tujuh. Jadi itu tadi pengertian puisi dan unsur penggabung puisi. Ada yang belum paham? Ayo boleh ditanyakan atau mau penjelasan ulang dari ibu juga boleh. Tidak ada, sudah paham semua. Jika sudah paham, ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu bagikan dulu untuk kelompoknya ya, satu kelompok satu lembar. Nah, jadi dalam kerja ini kalian harus membaca teks puisi dengan kelompok kalian ya, dengan benar dan cermat. Kemudian kalian cari unsur penggabung puisinya dari lirik, bait, rima, imaji, diksi, dan majas. Terus kalian tulis di kolom yang berwarna biru ya. Bahaya, ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi kelompok. Ya, guys. Ayo dimulai ya diskusinya. Ada yang kurang paham? Dulu. Oh, nggak ada yang dulu. Sudah? Belum lagi. Baik ibu, ini ya dari satu garis minimum semua. Semua tiga dari ibu semua penanganan baiknya biar gampang. Kalau disebutkan harinya saja, jadi selalu baris aja sudah disebut hari. Sudah. Ngomong dua sudah. Iya dulu. Kalau satu dulu. Nah. Kelompok satu sudah. 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 Bisa rasakan sudah mulai dari kelompok satu dulu. Perkenalan itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menpresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Ya, perkenalkan saya dan Saya tidak. di sini kami akan membuka unsur puisi. Yang berupa lirik dan bait. Jadi pada puisi pada sebuah kedai kopi ini terdapat lirik yaitu sejumlah 24 lirik. Ya, dan dalamnya ada 4 bait. 1, 2, 3, 4. Banyak. Sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Tidak usah. Terima kasih ya kelompok saya itu sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi nih yang garis bawahi, kalian juga menganalisis gimana dalam misi tersebut. Nah, gampangnya ya, besok pada depannya kalian lebih lagi, terus lebih serius lagi ya. Ya sudah dengan semangat dalam saya lanjut dong. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dan teman saya Cynthia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk unsur saya itu ada imaji ya. Imaji yang kita perlukan itu yang pertama itu ada kamu meminta maaf karena sudah datang ke gambar. Tuh. Nah, berikutnya ada diksi datang gitu. Kalau menemukan seperti ini, jadi ini menunjukkan engkau sudah siap. Ketika engkau datang dengan pembelanjaan tinggal toko sepatu ternak. Kalau yang kalian lihat di majelis. Nah, jadi untuk redaksinya ini, itu seperti seberapa mahal harga pakaianmu, seberapa mahal harga jalananmu, seberapa mahal harga sandal jepitmu, ini. Sudah Bu. Oke, cukup baik ya. Kalau dua analisisnya sangat kecil ya, nanti semua presentasi sudah baik, sudah berkenalan. Itu pertama untuk semangat, nanti kurangnya sudah. Pas dia nasi dari kambing, sama itu warna kuning. Aduh, sebenarnya bisa dikumpulkan ini ya. Nah, tak kayak dong. Jadi anak-anak kebetulan pelajaran hari ini apa? Sama yang tahu. Sambil dijalan ya. Iya, ini kita belajar tentang warna gizi, terus itu kayak jasma yang ilahi, terus ini sama bahasanya. Betul, Mbak Sofia ya. Puisi itu adalah bentuk karya sastra yang diperjunaki puitis dan memiliki keindahan terdiri dari lain dan bait. Puisi dan puisi adalah ada irama dan mempunyai 6 unsur. Yang pertama tadi larik, bait, rima, imaji, diksi, dan rajas. Ada yang ingin ditanyakan tentang ekspresi yang sudah kita bahas tadi? Saya Bu Ica, ini Bu, saya mau nanya. Jadi puisi itu patut dibaca secara ini ya Bu? Bisa nggak dibaca secara ini ke kucing bukan? Jadi puisi itu emang harus dibaca secara indah ya, tapi harus menyesuaikan isi puisi. Entah indahnya itu indah yang bahagia, indah yang sedih, atau indah yang penuh semangat. Karena di dalam teks puisi itu biasanya teksnya imajinatif atau hayalan. Bisa saja itu adalah ungkapan kan saat menulis. Jadi lebih baik atau emang harusnya dibaca dengan indah menyesuaikan isi di dalam teks puisi. Kalau puisinya jelas nggak bisa indah. Iya sih, biasanya ya isi itu udah dibuat sebaik mungkin. Misal juga belajar bulan puisi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Kamu sudah itu pembelajaran pagi hari ini. Demikian. Jadi dalam teks puisi, Ibu harap pembelajaran pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi anak-anak untuk dapat membaca teks puisi.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai puisi hafal dan puisi sistematis. Jadi kalian di rumah, kalian harus belajar. Bukan merupakan kalian belajar di rumah. Ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kasih. Gue sebut.